memang tahapannya itu begitu. Setelah Assalamualaikum bisa dibaca, yo kita tulis cara nulisnya begini. Ini mah anak saya langsung nulis, coba. Gitu loh. Itu Ya, ya. kelemahan gitu tuh. Jadi anak dari istimewa dulu kalau mau ke maharoh bahasa itu memang dari istimewa dulu. Jadi kalaupun nanti memberikan harokat, mohon maaf jangan ada hafalan terjemah Pak Haji. Itu juga akan verbalisme. Misalnya kitabun Betul, betul. kolamun pulpen saburatun papan tulis Hmm. dan seterusnya. Semangat banget. Tapi Dinyanyiin ya, Pak. ketika ditanya itu satu persatu malah dia verbalisme tidak hafal. Saya punya Ya, cucu, ya punya cucu ketika misalnya ya saya punya cucu dari ponakan, udah punya buyut saya Pak Haji, ya dari ya. ponakan. Nah itu apa namanya dia bangganya dengan abah-abah dia mempunyai hafalan sudah banyak bahasa Arab apa ya Hmm. tangan, ainun, mata dan seterusnya. Ketika dia tunjuk ini apa, nggak tahu abah mah. Coba bilangi lagi. Oh, Nyanyinya bisa gitu, nyanyi bisa. Ketika ya, ini ya. apa? Abang mah orang bahasa bisa bisa nyanyi, nah, dan seterusnya. Nah, yang paling efektif, Bapak Ibu, itu Torikoh Mubashiroh, direct method. Nah, kalau direct method itu kan menghindari terjemah. Jadi pemberian produk Hmm. itu secara langsung tanpa harus ada terjemah. Datangkan benda aslinya. Punten, sekali Hmm. lagi punten mohon maaf Pak Haji tidak pernah menyombongkan diri saya dalam langkah tahadus bini matilah. Itu anak saya masuk SD sudah minimal 100 kosakata sudah dikuasai oleh dia, anak saya. Jadi ketika sudah belajar mendengar sudah sempurna, kita ajak aja, Dek, iktisal Dek, ayo kita iktisal. Dia bingung nggak iktisal. Hmm. Kita nggak ngadain mandi, iktisal kita bawa ke kamar mandi nggak mungkin dia ngajak nggak berpikir dia tidur kan. Karena itu Ya, mandi. Oh, iktisal itu berarti mandi. Dia menyimpulkan sendiri, Pak Haji. Nah, masuk ke ya, kamar ya. mandi kan banyak di situ. Ada sabun, ada sikat gigi, ada gayung, dan Betul. seterusnya. Tunjuk satu-satu. Kita kita ngasih anduk, nih minsafanya. Ayo pakai. Hmm. Campur-campur aja. Nggak mungkin dia berpikir itu sapu, kan? Karena Ya, tahu direct pasti ya method. setelah mandi pasti ada handuk. Nggak mungkin sapu. Nah, Hmm. jadi keesokan harinya terus diulang, diulang, diulang. Ada kunci saja banyak, ada kunci mobil, kunci motor, kunci pintu. Jejerkan Ya. saya. Ambil mana apa namanya? Miftah Jawalah. Dia ambil kunci mobil. Hmm. Kunci motor. Miftah Sayaroh ambil kunci mobil. Jadi sama kunci tapi dia sudah membedakan. Nah, sehingga anak yang baru TK kemudian teman lagi main, Dek, Ata itu ngomongnya ayah kamu ngomong apa sih Ikhtisal. Dia jawab apa? Mandi oon. Nggak tahu. Kamu ngomong gimana sih ada oon? Lagian orang Islam nggak tahu bahasa Arab. Jangan sombong kamu. Nah itu leluconnya. Jadi alhamdulillah. Ya, ya. Jadi mungkin di sekolah kita bisa begitu gitu. Direct method aja. Bahwa direct method untuk maharoh lugawiyah ya ya memang harus menghindari ini. Ketika kita misalnya nyebutin bawa bawa pulpen nih, kita ngomong hada kolam, anak pasti nggak mungkin berpikir itu monyet kan. Karena Betul. yang kita bawa itu kita adalah mereka sudah tahu itu pulpen. Hada kolam, nggak usah. Mama mana kolam, kolamun pulpen, cross satu nggak boleh gitu. Hmm. Lagi-lagi Hmm. itu bisa verbalisme. Kalau memang kita mau mengajak anak berbahasa. Nah, nanti kalau sudah tahap berikutnya baru disenting-senting sedikit nahunya. Tapi jangan dikasih Ya. kaidah gitu loh. Saya sih seperti itu. Karena Pak Asep, mohon maaf teman-teman juga, saya tidak langsung jadi dosen. 97 saya masuk ke Cirebon, itu jadi DLB, tapi sambil ngajar di MTS, ngajar di apa namanya di Alia ketika ada waktu kosong. Nggak langsung jadi PNS dosen, enggak. 98 baru tes masuk, kemudian 99 keluar SK. Jadi saya di Cirebon, di Cirebon itu sudah 27 tahun loh, bukan waktu sedikit. Masya Allah. Ya, tahun 99, bukan 2019, 99 yang ngajar di Cirebon. Nah, kalau untuk Balagoh, Pak Asep, Alhamdulillah karena memang sejak tahun 2007 saya ngajar Balagoh di UIN di Cirebon sampai sekarang dan kebetulan tesisnya juga saya apa namanya ngambil Balagoh ya analisis Balagoh dalam karya berjanji.
Kalau yang saya ingin kembali dulu ke lapangan nih. Sebenarnya untuk di tingkat aliyah itu balago itu seperti apa materi sampaikan? Apa memang ada khusus? Kalau saya sih yang tahu saya kan all one system kan ya di MTS itu ya, tidak furu, tidak Nahdlatul Furu ya, tapi Nahdlatul Wahdah kan. Artinya tidak khusus jam seperti di pesantren kan khusus 2 jam Ya, untuk ya, ya, betul, tahu, betul, betul. 2 jam untuk apa nama sorop, enggak begitu Ya, kan? Nah, tapi ya, all one betul. system ya Nahdlatul Wahdah. Oleh karena itu kan tidak sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa balagoh juga tidak ada masalah karena apa? Karena tidak kewajiban Ya, ngadain balagoh memang. Tetapi sebagai orang jurusan PPA ironis dong kalau nggak kenal dengan bahasa lah, balagoh gitu loh. Karena sebenarnya betul. kan 3 fun itu kalau balago yang saya pahami itu ya tentunya ilmu ma'ani kan mengajarkan kita untuk mengetahui bentuk lafaz bahasa Arab, perkataan Arab. Nah, kemudian yang sesuai dengan apa? Lebih kepada kondisi si muhotob gitu kan. Nah, kemudian baru divariasikan dengan ilmu apa namanya ilmu bayan. Ilmu bayan itu Bayan. sebenarnya imajinatif semuanya juga kan. Tasbih imajinatif, majaz semuanya imajinatif. Nah, tidak bukan fakta yang sebenarnya. Nah, baru diindahkan, diperindah dengan ilmu badi. Badi. Nah, tapi kan gini, kalau yang ngajar tasbih akan berterima kasih kalau misal saya ngomong ke Pak Haji, anta kirdun, oh ya syukron. Kalau nggak ngerti tasbih ya pasti marah kan gitu. Iya, iya. Nah, gitu, anta kirdun, oh syukron memang aku bukan monyet, aku manusia. Kan itu tasbih. Iya. Jadi kalau saya tanyakan mendingan ke mahasiswa, kalian main dibilang seperti kamu seperti monyet atau seperti manusia? Pada diem Pak Haji. Loh, Iya, berarti iya, iya. tasbihnya belum meresap dong kalau gitu. Karena tasbih kan bukan berbicara Betul. yang sebenarnya. Betul, Ya, kalau betul. dikatakan Muhammad seperti bulan, kan Muhammad bukan bulan. Anta Syamsu, Ya. Muhammad matahari kan Muhammadnya bukan matahari. Makanya saya bilang, Hmm. kalau ada yang ngomong anta kidun, tanyakan dulu itu jumlah ismiyah atau tasbih. Karena jumlah ismiyah itu berbicara realitas. Ya, Yang namanya baku tasbih hantam itu, Pak. balik, yang namanya tasbih balik itu pasti jumlah ismiyah. Tapi yang namanya jumlah ismiyah tidak mesti mengandung tasbih. Ya, kalau Ya. sekarang misalnya Muhammadun Rasulun dipahami Muhammad seperti Rasul, ya Muhammad bukan Rasul dong. Berarti itu jumlah Hmm. ismiyah. Berarti jumlah ismiyah. Ya. Tapi kalau antakirdun emang jumlah ismiyah, kamu seperti monyet. Nah, benar. Tapi kalau Muhammadun Rasulun, Muhammad adalah seorang Rasul. Nah, itulah jumlah ismiyah. Hmm. Itu tidak mungkin jadi tasbih. Yo iya ya Pak. Iya tanya dulu antakirdun. Lo ngomong jumlah ismiyah atau tasbih nih? Kalau jumlah ismiyah gua tonjok gitu. Karena jumlah ismiyah mah hakikat gitu loh. Ya, Ya, ya. Muhammad adalah seorang rasul, kamu adalah seekor monyet. Nah, itu tonjok. Tapi kalau tasbih, kayaknya memahami baiti jannati kalau nggak dipahami dengan tasbih, ya salah. Hmm. Ya, Ya kan? Jadi rumahku bagaikan surgaku, bukan adalah surga ya. kan? Namanya bukan surga kok, rumah Ya, kok. ya. Begitu Hmm. loh. Jadi sebenarnya tasbih itu seperti itu di ilmu bayan itu semuanya imajinatif. Saya bilang kalau kalau kamu hanya mengatakan uhibbuki lah itu mah bohong. Di belakang kamu ada 100 wanita yang dia cintai saya bilang gitu. Hmm. Nah, di ilmu ma'ani diajarkan pakai kosor dong. Iyaki uhib baru mantap. Hanya kamu yang aku Ya. cintai. Nah, masuk ke ilmu bayan pakai tasbih anti komar. Masih itu juga maknanya kan Ya, ya, ya. kamu gitu loh. Pakai tasbih anti kal komar, pakai lebih lagi tinggi lagi istiaroh doa itu komaron tamsi haulal jamiah. Gitu. Alay. Iya, alay jadinya kan. Mantap. Nah, karena memang Mantap. ya karena memang seperti itu tingkatan-tingkatannya. Jadi teman-teman mahasiswa tuh Pak Haji kalau diajak begitu ya kalau kamu baru nahu baru struktur yang dipahami. Kalau Betul, balaghah betul. masuk secara kontekstual. Ya. Itu lebih digali di dalamnya yang makna yang tersirat bukan hanya yang tersurat kalau Tersurat, ya. baru kalau yang manahu baru yang tersurat. Sebenarnya bumbu-bumbu itu Pak Haji dan teman-teman sekalian malah mereka merasa asik gitu loh belajar balago itu dan dia memang idealnya belajar balago harus menguasai dulu nahu sorof kayak ketika Ya, memberikan ya. contoh berikan contoh itu mereka tahu bisa itu jadi
yang santai aja, mau minum juga monggo, mau merokok juga nggak apa-apa, silakan aja ya. Pakai kaos Siap, oblong juga nggak syukron apa-apa. Ustadz. Sampai nanyain pakai seragam apa, Syukron. ngapain pakai seragam seragam segala, kayak anak TK aja bilang. Ya gitu ya. Pak Pakir, gimana? Kalau kisi-kisi apa sih maksudnya kisi-kisi? Saya nggak Enggak, paham. tadi bercanda aja. Maksudnya kan Mm-mm. teman-teman kayak bingung gitu, mau mau nanya apa gitu. Itu kan antara Itu dua kemungkinan, Pak dosen. ya mungkin ada saking Apakah pahamnya atau saking, kalau bingung iya, bagus Pak Haji, kalau bingung bagus berarti mikir, kalau nggak bingung-bingung acan berarti nggak mikir. iya Udah pulang justru aja gitu, mikirnya nggak usah itu, ikut KTG. Pak. Paling Jadi tidak Pak datang ke Maman sini gini. bingung. Paling tidak datang ke sini bingung. Kalau nggak bingung nggak mikir, udah tidur aja udah. Nggak usah masuk di Iya. Zoom. Bingungnya kan lihat SW teman-temannya itu udah pada liburan, sementara kita malah Zoom. Ternyata dosennya menyenangkan, jadi nggak sia-sia, nggak liburan juga gitu. Waduh, Nah, itu alay Pak malah go Haji. dari saya. Nah, alay. Silakan. Kalau gitu ya. Jadi intinya sekali lagi Bapak Ibu tuh Ya, kembalikan ke tugas utama Bapak Ibu, bahwa Bapak ya, Ibu ya, ya. tugasnya mengajak anak berbahasa, bukan ngajar tentang bahasa. Kalau tentang bahasa Ya, tapi kan nahwu sorobnya digali lebih dalam iya gitu loh. betul, Ya. betul, 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 betul. Itu kan membingungkan, kan yang membingungkan tuh nahwu, orang huruf akhir kan nahwu berbicara. Jadi kalau nahwu selalu berbicara huruf akhir, kalau sorob selalu berbicara huruf awal dan tengah. Ya, ya, Tuh. ya. Nah, kalau sekarang di sini Syukron ada isim, Ustaz. ya kalau di bahasa di nahwu ada misalnya ada fa'il, nah di sorob ada isim fa'il. Beda nggak isim fa'il dengan fa'il? Mereka masih bingung Pak gitu loh. Ya, ya, ya. Itu tentu karena setiap fa'il nggak mesti isim fa'il nggak mesti jadi Hmm. fa'il. Nih satu kata ya ungkapan nih saya bilang. Doroba, doribun, madruban, dorban, sadidan, bil midrobi, wal madrobu, amamal bait, wal madrobu, fi saati sari saati sobahan. Itu dari kata doroba. Hebatnya Sorob. Hmm. Satu kata Betul, bisa betul. berubah 3.000 kata katanya. Berdasarkan penelitian. Ya. Nggak ada bahasa lain. Yang ada bahasa Arab. Yang jelas Bapak Ibu akan selamat dari munkar nakir yang belajar bahasa Arab. Amin ya Iya. Allah. Ya gini loh, kalau ditanya man robuka, tanya itu mannya man apa, man mausil, man istifham, balik lagi tuh malaikat tuh, nggak tahu apa-apa malaikat. Jadi Iya, selamat enggak. lah Ali. Ya, jadi apa namanya campuran boleh. Ya. Tuh. Ya, mangga kembalikan ke moderator. Gitu barangkali Pak Haji ya. Mohon maaf kalau Ya, syukron, syukron, pas, Teh. Syukron. kurang pas jawabannya, mohon maaf. Terima kasih sangat memuaskan. Saya jadi tercerahkan, Pak Jangan Maman. mencari Terima kepuasan di kasih. sini, mohon maaf, jangan cari kepuasan di sini. Bukan tempatnya. Tercerahkan, Pak, tercerahkan. Iya. Ya, alhamdulillah Bapak luar biasa. Dan saya juga langsung terbuka. Oh iya, seperti ini ya, benar. Karena saya salah satu termasuk yang ini Pak, yang takut sama bahasa Arab dulu. Iya kan junior saya. Iya, siapa? Kalau saya terbalik, Pak, justru saya dari kelas 3 SD sangat mencintai bahasa Arab sehingga Amsilah Tasrifiyah itu yang satu buku sudah hafal sudah. Oh, masya Oh, Allah. Hafal yang amsilah betul-betul itu hafal ya. yang tasrifan ya Masya Amsilah Tasrifiyah itu Allah. satu buku hafal. Ayo mau nangkang Iya, ngasih iya. mohon maaf. Ya karena Nantang. saking cintanya ke bahasa Arab. Tuh, mau Luar awa biasa. ya wi ayan, jangan diimalah, di Iya, iwi iya. jangan pakai imalah, majraiha jangan iwi lanta. Iya, Iya, iya. iya. Ya, luar biasa Pak. Mangga. Ya, sekarang kita langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silahkan yang angkat tangan. Kalau saya berangkat dari pertanyaan kan nggak ada kesan menceramahi Pak Haji. Betul, Jadi betul, betul. berangkat dari pertanyaan itu gitu Pak Asep. Betul, Ya, Pak. betul, betul. Betul, Betul betul. Pak, betul Pak. Efektif dan Efektif efisien. Pak. Ya, kan kita coba diskusi. Itu Pak Totok katanya Ya. mau nanya Pak Totok. Ya, udah. Oh Ya, ya itu silakan Pak Syekh Totok. saya, Pak. Ya, Pak Totok betul. Pak Totok Pak Dadan. Setelah ini Pak Dadan ya. Silakan Pak Totok. Pak Totok anaknya pakai nama bahasa Arab coba dari Al-Quran. Toton Syaitonir Rojim gitu dan tuh bagus tuh anak dari Al-Quran namanya. Naam Jahanam bagus tuh. Nah, jalan. Toton Sayutoni Rojim itu anak pertama. Yang kedua Aam Jahanam. Jadi kalau Pak manggil ke Totok atau Jahanam, Pak Dadan aja tuh, Pak Dadan. silakan Silakan Pak Pak Dadan. Dadan. Kayaknya So, peradan kayaknya. Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Udah das.
Nah, silahkan Satu atau Pak. enggak? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Syekh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. takdim Ustadz Maman. Mantul. Ini muridmu, murid. Ya kan, waktu S1, mohon maaf pada Ustadz Maman bila mana dulu saya banyak salah. Ya kan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali, bermuajahah, dan alhamdulillah Ustadz Maman sehat-sehat. Terus, ya Rabbal Alamin. Ya, yang Insya Allah. pertama itu ada teman kita yang masih nama Asus, mohon di rename, ya kan, barangkali Betul. untuk rekam jejak, ya kan, ya kan. Tuh, Asus itu agak susah untuk ya, serius, itu Asus. itu Ibu Asus, ya kan. Agak susah untuk serius, Asus. Kalau Acer agak cepat rusak. Ya, betul. Dan jujur saya ngajar itu mau patokannya kayak model metode ajarnya kayak Ustadz Maman ya, ngagetin, seru, ya kan, dan harus berpikir 2 kali 3 kali. Contohnya kayak tadi istri dari mertuaku, anak dari mertuaku, ya kan. Ya kan? Aslinya saya tuh dari dulu kalau mata pelajaran mata kuliah Ustadz Maman saya tuh udah down Ustadz, nggak tahu kenapa, ya kan. Kena Simanya tuh mental. keluar, simanya tuh keluar, ya kan. Jadi saya bikin down mental aja dari dulu. Alay Ya. kemudian selengean kamu nih. Mahasiswa saya yang selengean dadan tuh. Ya kan? Ya, saya tuh bahkan nama saya anak namanya Zaidun Ustaz. Ya kan biasa dipakai. Anak saya namanya Zaidun. Zaidun Zul. Dia terinspirasi dari nama Ustaz Maman Zuliman. Ya kan? Gitu Ustaz. Kebetulan di pondok saya itu tingkatan MA belum sampai ke balaghah Ustaz. Ya kan? Belum sampai ke balaghah, nahunya juga masih nahu wadih, ya kan? Karena di pesantren kita lebih ke prakteknya Ustadz. Dan di pesantren kita mungkin fokusnya ke tafid. Kalau untuk ke bahasa Arab yang seperti pesantren-pesantren lain mungkin beredaran kitab-kitab dari terbitan Pak Hasan, kita nggak punya Ustadz. Kita dapatnya dari itu, dari Timur Tengahnya langsung, kayak Baina Yadai, Arabia Baina Yadai, terus Arabia Benasin, Benasin. Dinasyin, iya gitu Ustaz. Kalau perihal kitab-kitab atau buku-buku yang beredar di Pak Hasan itu belum ada. Kalaupun ada mungkin saya bisa join ke Pak Hasan untuk kerjasamanya. Kemudian saya juga di pesantren sebenarnya bukan sebagai Di guru Ustaz. pesantren mana Dan ngajaran Dan? Hah? Pesantren mana? Al-Hikmah Cirebon Ustaz. Tafid. Oh, Itu Ustaz. Pesantren Tafid Al-Hikmah Cirebon. Kita sama dengan HK yang kayak Hanan. Hanan Sanen. Iya, kiblatnya itu sama kayak HK, Al-Mutazam, Al-Hikmah, Darul Quran gitu Ustaz. Jadi kalau perihal ke bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu grammar ya, kalau di Sinau Sorab Ababalaghah itu lebih ke prakteknya, kalau itu nanti gitu Ustaz. Nggak tahu itu Ustaz. Itu saya di sini sebenarnya saya ngajar itu pas awal ngajar itu ketika 2000. Saya udah kurang lebih 11 tahun Ustaz di Al-Hikmah tuh. Ya, hampir 11 tahun pindah-pindah itulah, pindah-pindah pekerjaan. Maksudnya pekerjaan itu posisi, ya kan. Saya sekarang di bagian
itulah ex koordinator untuk Al-Hikmahan sebagai pendirian golongan pendiri-pendiri, ya kan? Itu Ustaz. Dulu mungkin karena saya dipanggil PPG, mungkin karena dulu saya ngajar di awal mula mendirikan MA kan golongan tim saya Ustaz. Jadi mungkin masih namanya gitu Ustaz. Karena yang bahasa Arab sesuai ijazah itu hanya saya di sini Ustaz. Untuk syarat pendirian itu. Jadi mungkin saya terpanggil PPG seperti itu. Dan sekali-kali saya juga ngajar kalau disuruh. Gitu. Kalau untuk perihal mengajar saya juga sama sih metodenya kayak Ustadz Maman, mengagetkan, ya kan. Kadang ketika saya mempraktekkan kayak Ustadz Maman sering disebut nggak jelas Ustadz, guru nggak jelas gitu. Gitu sih, ya kan. Karena mungkin penyampaiannya itu. Aduh, sebenarnya saya gemetar Ustaz, ketemu Ustaz lagi tuh, nggak tahu kenapa, ya kan. Takut salah ngomong lagi. Pertanyaannya kebanyakan itu ya. Ketika saya kan untuk penilaian kepada guru bila mana penyampaiannya ada yang salah perihal tasbih ya kan yang tadi pas banget disampaikan Ustadz Maman ada perihal tasbih musyabah bi ada tuh tasbih kemudian tasbih wajah al syahbah ya kan itu kan enggak semuanya disampaikan ya kan gimana kita cara nilai berhubung saya sekarang di posisi HRD Ustaz. Gimana cara nilai ini si guru menyampaikan dengan asik kepada santrinya menerima dengan kualitas dan kuantitas dia Ustaz. Gitu aja Ustaz. Secara psikologi mungkin lah saya juga nggak paham. Gimana Ustaz? Gitu aja sih Ustaz. Atau nggak jelas juga saya pertanyaan Ustaz. Ini saya direkam di audio nggak sih? Oh iya, 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 Direkam, iya, ada dengar, direkam, dengar, direkam. dengar, dengar. gitu Ustaz. Gimana? Ya, Udah? sudah. Ya, terima kasih. Saya nggak manggil Bapak lah, Dadan memang mahasiswa saya yang selengean. Saya juga kaget kok tiba-tiba selesai S2 gitu loh. Karena ketika di mahasiswa satu saya nggak percaya gitu loh. Kok tiba-tiba selesai S2 di Bandung Pak, ya, Dadan. Karena dia orang selengean gitu, tukang moto gitu. Kalau di kelas ya kayak, ya kok jadi bisa ya, Alhamdulillah. Nah ini kalau masalah tadi anak mertua begitu, saya juga pernah sampai bersih tegang dengan teman dosen yang bawa anaknya. Saya bilang, ini cucu mertua Pak. Anak saya Pak Maman. Cucu mertua kali, anak saya Pak Maman. Iya kali cucu mertua kali. Pas mikir, oh, oh iya iya bener. Salan ketebak katanya apa namanya terjebak. Itu kalau masalah ngajar gini dan pertama kalau masalah buku sih sebenarnya bukan sekarang ini kan bukan satu-satunya sumber ilmu ya bahan ajar. Guru juga sekarang kan hanya sebagai fasilitator gitu. Buku bisa dari mana aja. Kemudian yang paling penting gini loh, ruh ruh apa ruh ngajar kita itu sebenarnya mau ke mana arahnya? Mau ke bahasa aktif atau mau bahasa pasif? Kalau di pondok itu mengajarkannya mau dijadikannya nyampainya bahasanya bahasa Arab sebagai bahasa aktif, tentu ya memang yang di apa namanya yang didahulukan adalah maharoh lugawiyahnya dulu. Anasirul logoh nanti belakangan. Tapi tolong anasirul logoh itu jangan sampai ditinggalkan banget gitu loh. Karena apa? Karena itu juga akan membantu membaca teks ya, kemudian juga menerjemahkan, memahami teks dan seterusnya. Nah, persoalan kemudian nanti katanya balaghah belum diajarkan, sebenarnya kalau untuk di tingkat SLA itu sudah waktunya untuk menyampaikan balaghah. Karena di anak saya juga di yang mondok di Gontornya, yang mondok di pondok alumninya, tingkat SLA sudah diajarkan balaghah, walaupun mungkin tidak sedalam seperti yang kita pelajari di jurusan mungkin ya sekilas-sekilas saja.
Nah, itu diajarkan. Itu perlu saya pikir karena memang apa namanya sebagai penguat untuk peserta didik memahami teks bahasa Arab itu tidak hanya karena tidak hanya bisa dipahami dengan tekstual kalau bahasa Arab, apalagi Al-Qur'an kan. Tapi memang harus betul-betul dipahami baik. Kalau udah nanya Pak Haji kabur ya, kemana tuh Pak Haji? Pinter dia nanya Haji. duluan karena mau kabur dia. Makanya nggak on cam, yang on cam itu dianggap tidak hadir harusnya Pak Asep. Tuh. Hadir saya, Ada. hadir, hadir, hadir. Nah, Saya kalau sebat udah dulu ngomong Pak baru. dosen, Tuh sebat kan dulu. bener. Yang ngerokok juga nggak apa-apa gitu. Nah, gitulah. Dan dadanya tukang ngerokok dari dulunya itu. Perokok berat Iya, saya. CS saya itu CS berat. Oh, itu. Iya. Oh, alhamdulillah Ustaz, saya udah berhenti ngerokok Ustaz. Oh, saya memang berhenti ngerokok. Mengerokok satu-satu. Dari bungkusnya kan satu-satu gitu. Berhenti kalau udah ngerokok satu ya Enggak, berhenti Iya, dulu. ya Pak masa nyambung terus ya Pak ya. Iya, pasti nyambung terus. enggak Namanya saya sebelum lokomotif. Nah, jadi gitu. gini Ustaz. Kalau masalah bagaimana cara ngajar supaya dipahami, sebenarnya saya kembalikan ke ini ya, kembalikan ke karena punya gaya masing-masing sih. Kalau saya gayanya Dadan tahu lah di kelas seperti apa. Ya gaya nggak saya Iya ngajar Ustaz. seperti itu. Karena prinsipnya Mm-mm. 3S saya, santai, serius, sukses. Oh Karena iya. teori otak juga mengajarkan anak itu jangan pada posisi beta, harus pada posisi otak sedang alfa. Kalau puasa beta itu kan menyerang gitu loh. Tapi kalau alpha itu lebih relax. Makanya lebih di kelas itu saya bikin nggak bisa ada ngantuk di depan saya nggak bakalan bisa Pak Haji. Mahasiswa nggak bakalan bisa ngantuk karena terus pasti digodain gitu. Ada yang mangap saya ngomongnya sambil ada yang mangap ngomongnya digituin sambil mangap mereka sudah ketawa lagi gitu. Jadi ya dibikin santai seperti itu aja. Mungkin lagi-lagi kembali ke pribadi masing-masing Ya, bagaimana kita mengajar itu ya. Kalau orangnya betul. yang tipe serius ya memang susah untuk dibawa ke situ susah karena orang tipenya Hmm. serius gitu loh. Tetapi kalau orang yang dalam tanda petik selengean ya humoris ya lebih 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 masuk materi itu karena di bawahnya dia bawa santai Ya, sesulit apapun itu materinya di bawah santai mereka bisa 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 memahami gitu loh. Nah, I do agree. nah, jadi saya pikir makanya tidak saya bilang itu tidak ada metode yang paling bagus, metode yang efektif gitu kan. Karena masing-masing metode itu punya titik kelemahan, punya kelebihan masing-masing gitu loh. Jadi kita gunakan mana metode efektif. Kalau tidak mungkin mengajarkan tarikah mubasyirah pada kiroat misalnya, tidak mungkin karena harus ada mufradat. Yang penting tidak ada hafalan mufradat. Kan Pak Haji orang mana? Orang Sunda kan? Pak Haji. Ya, Sunda, Pak. Terus Pak Tatok orang Jawa kan? Kan Dalam kita Iya kayaknya. kan kita tidak ketika orang Jawa orang Sunda itu kan bahasa Arab bahasa Indonesia menjadi bahasa asing kan bahasa kedua Betul, karena betul, bahasa betul. ibunya adalah bahasa daerah kan. Kita Ya, nggak pernah kan deh jagong duduk calik duduk nggak ada hafalan itu ya, ya, nggak ya, ada duduk calik berdiri ya, ngadep nggak ada tapi ya. kita bisa ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Nah, makanya saya juga bahasa Arab juga karena bahasa kan adalah apa bahasa itu kebiasaan. Al-lughiyah al-adah wal adah tahta tikrar. Kan gitu. Jadi bahasa itu kebiasaan dan kebiasaan membutuhkan pengulangan. Karena ketika tahu satu kosakata itu artinya itu sering ulang-ulang itu Ya, pasti nempel. Itu bukti repeating, loh, Pak repeat. Tatok. Ya, anak saya bilang gitu nih. Itu kayak keluar SD itu udah 300 kosakata masuk ke Gontor cengar-cengir kosakatanya sudah banyak gitu. Hmm, Sekian SD sudah lebih dari 300 kosakata dan itu tidak ada yang sifatnya hafalan tadi pulpen apa ya, kolom pulpen korosal direct semua Ustaz ya. direct semuanya karena kita juga kan kita bisa ngomong bahasa Indonesia tanpa harus belajar kosakata kan Betul, betul, bagi betul. orang Sunda ya enggak. Bagi orang Ya, Jawa, dibiasakan. Pak Tato pernah nggak mengajar belajar kosakata bahasa Indonesia untuk belajar ngomong bahasa Indonesia? Nggak pernah kan, Pak Tato? Enggak. Tapi bisa tuh Ya. ngomong bahasa Indonesia. Pertanyaannya kenapa bahasa Arab? Enggak. Saya bukan orang pesantren kayak dan pesantren dari Gontor, bukan pesantren apa namanya modern yang sehari-harinya berbahasa Arab. Saya pesantren tradisional, Pak Haji. Pak Tato. Tapi kalau Oh, lagi apa namanya lagi nguji nguji apa nguji skripsi ya pakai bahasa Arab. Karena udah terbiasa, bukan gaya, udah terbiasa gitu loh. Jadi bisa betul, betul. terbiasa aja karena sering gitu.
Jadi ketika ditanya bahasa pakai bahasa Arab kemudian bengong, kamu nanti gantilah jurusan jangan PBA, PBI, Pendidikan Bahasa Indonesia, atau BSA jadi BSI, Bahasa Sastra Indonesia. Oh, Iya, bahasa Arab bengong, padahal ya kita bukan orang pesantren modern iya, yang, tapi iya. karena memang terbiasa aja gitu loh. Nah, coba kalau pingin anak hidup bahasanya, Bapak Ibu sekalian, diadakanlah ada waktu-waktu khusus untuk muhadasah misalnya gitu supaya ihyaul lughah gitu loh. Al-lughah al-arabiyah al-hayyah fi bi'ah al-arabiyah fi madrasatina. Jadi lingkungan milionya itu terbina, terbentuk gitu loh. Karena Ya, Mas, kalau ngomong sama ibu nggak boleh pakai bahasa Arab hari anu, bahasa Indonesia hari anu misalnya. ya, Itu ya. sudah. Biarkan apa namanya antum paksakan antatakallamul arabiyah walau totorombolan misalnya. Hmm. Terlalu. Iya, anak ada bila pasar. Nah, itu kan dan Iya, iya. saya ngasih Campur sari dulu aja Pak dosen ya. betul. Dan saya ngasih ke perlu Bapak Ibu ketahui nih kalau sekarang Bapak terapkan deh, Bapak Ibu terapkan deh yang punya anak kecil, jangan ngasih fiil karena fiil berubah-ubah. Ngasihnya pakai isim aja. Kalau suruh Ya, ya. suruh diam lagi nangis, holas, sukut, sukut, holas, diam. Karena pakai Hmm. bahasa, pakai masdar, itu kiaman, kiam, 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 oh, kiam. Berdiri dia. Suruh duduk, enggak, ijlis, ijlis, enggak begitu. Julus, Hmm. julus, duduk gitu. Jadi menggunakan kan ada masdar pengganti fiil amar Iya, kan? Masdar ya, Iya, ya. iya Benar, wabil betul, betul. walidaini ihsana. Ah, Itu kan? Sana. Iya Nggak kan? asin. Ya, Iya. enggak asin, makanya pakai bahasa, Hmm. pakai masdar. Julus, nah, julus, sunah julus, julus. Ini kan nyuruh duduk Ya. gitu. Jadi dan mereka dia ngerti gitu duduk gitu. Itu akal. Nah, masuk ke pondok kalau ayah ngomongnya nyuruh nyuruh apa nyuruh duduk julus, tapi dia nggak ngerti Hmm. sendiri pas masuk ke pondok tuh. Oh, Ya. ternyata ini masdar, fiil amalnya ini. Hmm. Dia jawab, enggak Hmm. juga bisa nanti. Ayah kok bahasanya beda, kosakatanya begitu. Nanti juga bisa Hmm. tahu sendiri. Benar. Oh iya begitu Ya. ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita anak hidupkan bahasa Arab dengan jangan hanya dengan catatan, tulisan, nulis tanpa ada gairah untuk menghidupkan secara maharotil kalamnya. Itu barangkali. Ya, Pak Totok. Ya. Pak Tatok. Ibu, silakan. Abang ada soleh atau siapa yang dari mahasiswa saya tuh? Itu Dan ya Dan. Jadi Banyak kembalikan mahasiswa gaya Bapak itu. gaya ente aja kalau entenya gayanya ya anak juga tidak merasa terbebani gitu. Ya, Hmm. Ustaz. Ya yang Cuman baik Ustaz, silakan yang jeleknya saya dari saya jangan diambil dah, karena memang saya juga manusia biasa yang ya saya punya. masih ingat Ustaz, stimulusnya Ustaz itu kalau mau maju harus melangkah. Ya emang sih kalau mau maju harus melangkah, ya kan? Kepiting bisa ngelangkah tapi minggir gitu ya Ustaz ya. Kan? Dari situ ini gimana cara menerapkan bahasa Arab yang Bentar asik Dan, tapi sebentar Dan, sebentar. Kalau itu jangan saya potong. Kalau saya kalau ingin maju melangkah, tapi melangkahlah sekuat kaki mengayun, jangan kau melangkah sebatas mata memandang. iya. Itu. Oh, Melangkahlah sekuat kaki mengayun, jangan melangkah Asik. sebatas mata memandang. Wih, keren kan, Pak Haji? iya keren sekali. Gitu loh. mantap. Jadi mengelak kuatnya satu meter apa nah 130 cm melangkahnya udah 30 cm jangan memaksakan Hmm. 5 meter gitu melangkah kok 5 meter Iya. Iya. gitu. Ada lanjutannya berarti Ustaz ya? Iya, kalau ingin maju ya melangkah, tapi melangkahlah sekuat kaki mengayun, jangan melangkah sebatas mata memandang. Mantap. Begitu. Gini Ya Ustaz, kan Bu Im? Apalagi siapa Bu gimana Imas? kita menerapkan bahasa Arab yang menarik dari tiga pesantren yang berpandangan atau bermadhab beda Ustaz? Ya. Tapi saya pengennya satu yang saya sukain contoh. Saya kan alumni kan golongan saya alumni kan pernah mondok di pesantren Darul Amanah PUI. Kemudian saya pernah di eh, Jaga Satru Kang Ayipmu sama Kang Asep gitu ya kan. Kemudian saya juga pernah mondok di ITB di Muhammadiyah, pondokannya Prof. Ahmad Khalid gitu Ustaz. Ya. Nah, sekarang saya lagi ngebina
Yang pertama pondokannya mertua Hajar Abiad, namanya Hajar Abiad Majalengka, ya. Itu Persis, Ustadz. Ya, ceweknya semua cadar, ya. Termasuk anak angkat saya juga bercadar, ya kan, yang perempuan. Kemudian yang kedua, saya di pesantren Al-Hikmah ini yang saya ngajar, tapi saya nggak ngajar. Tapi kadang saya ngajar juga, ya kan. Ya kan, saya mainnya di luar, ya kan. Kemudian yang ketiga, saya punya pesantren bareng sama teman, namanya Yatama, ya kan. Yatama Mendunia, yang kalau Yatama Mendunia berkolaborasi sama teman, khusus anak-anak yatim. Nah, pertanyaannya, ini saya juga berbeda. Saya tuh pengen menerapkan bahasa Arab sesuai keinginan saya, tapi di sini ditolak, di sini nggak suka, di sini kayak gini gitu. Ya itu enaknya gimana ya Ustaz? Ya, Kalau saya bisa bungkusan, saya bisa bungkusan. Nah, terus bisa Pengen diambil. ubah, saya sebenarnya dalam hati kalau saya egois pengen ngerubah sistem pembelajaran bahasa Arab model Salafi yang punya mertua, ya kan? Ya, sesuai nih modelnya kayak gini. Dan saya juga pengen ngedongkrak pembelajaran bahasa Arab di Al-Hikmah Cirebon ini. Ini model tapi Baik, oke, saya paham ya. Kasihan yang lain, Bang. Ini jam 10.30 kita ya, sampai 10.30 ya. 9.30 ya. kebetulan yang rapat 9.30, Pak. ya 9, dan Kasihan. untuk rapat ini kurang lebih 8 menit lagi Pak ini yang ini. Aduh, jatah ayo 8 menit. Aduh. Jadinya Yang gimana? zoomnya. Siap-siap dengan apa namanya, dengan link baru atau sudah disudahi aja ya? Karena memang ya Ustaz. saya ini apa namanya, husnudon lah, semacam tadi Pak Haji. Ibu-ibu ini sudah menguasai banget modulnya gitu loh, udah husnudon Amin aja. ya Allah. Ya, Materinya amin amin. sudah sangat paham, logonya dan seterusnya. Lebih kepada kiat-kiat aja ya, daripada Betul. Ya, kiat-kiat ya. guru Betul Pak. bahasa Arab. Karena beginilah kan, atoriko ahamu minal madah kan, masih ingat kan? Atoriko Sodakta. ahamu minal madah gitu aja. Sahabat apapun materinya, kalau sampaikannya tidak bermutu, tidak Betul. bermetode, ya sulit untuk diterima anak gitu. Nah, sebenarnya itu kan sebuah metode juga, Ya tradisional betul. modern itu sebenarnya gitu loh. Kalau saya sih jujurnya, kalau tradisional itu jangan dihilangkan, karena memang bukan karena saya memang jebolan tradisional, bukan. Kalau memang orang tua kita atau pimpinan kita menginginkan tradisional, ya udah kita ikutin, tapi diselipin ada kewajiban atau penguasaan kosakata. Satu hari ada penguasaan berbicara gitu loh. Mohon maaf, saya apa namanya, selama 6 tahun di pesantren, kemudian ditahan kayu untuk di sana. Itu ketika sesi pendidikan waktu itu diterapkan, padahal jelas pesantren tradisional ya, tapi ada dalam 1 minggu ada 1 hari yang tidak boleh berbicara selain bahasa Arab. Bertahap gitu dulu, dan 1 hari harus ngomong berbahasa Arab gitu loh. Karena bahasa Arab juga bagian dari ilmu pesantren kan gitu. Nah, jadi ada bertahap seperti itu kalau saya. Ya alhamdulillah, nah, itu bisa dilanjut gitu. Nah, kalau modern gitu, bahasa modern kan itu jelas ciri khasnya bahasa gitu kan. Nah, gitu barangkali solusinya, dan kita juga dalam yang paling penting bagi saya begini loh. Lebih baik tidak menggunakan itu deh, nama-nama apa namanya, nama-nama organisasi keagamaan kayak NU. Bagi saya itu apa sih, saya memang orang NU, tapi saya nggak begitu mementing ini Fanatik. dia, iya ini Ya, nggak ya. ini, yang saya mah hanya NU kultur aja lah, bukan NU struktur. Bodoh amat sekarang Ya. yang lagi ribut, bodoh amat lah. Nah, yang penting apa, bagi penting saya Islam, toh ketika orang NU jadi NU tidak menjamin masuk surga, Muhammadiyah juga tidak Ya. menjamin masuk surga, ngapain sih ngurus kayak gituan? Saya bikin aliran deh, aliran Mamaniyah lah, itu bikinan manusia. Dia bilang gitu. Ya, aliran Mamaniyah aja. Apa yang pertama, kaidah apa ajarannya? Bahwa Tuhan itu tidak ada, udah ada. Tidak ada bandingannya, maksudnya Pak Haji, jangan potong Iya, ngomong. iya betul Tidak ada betul betul. bandingannya. Gitu loh. Sholat itu nggak perlu dipikirin, ngapain mikirin sholat? Kalau sholat lagi Iya, aja, kalau lagi kiam aja. Kalau udah kiam sholat duhur, jangan sholat duhur lagi, besok lagi. Kalau lagi iya, ya kan gitu. iya betul.
Nah, jadi kan nggak ada yang nyeleneh itu kan bener gitu loh, nggak bohong gitu. Ya. Paman mau pulang menjelang Jumatan, iya mau pulang, nggak Jumatan di sini, enggak, saya nggak pernah Jumatan di sini, Jumatan di masjid. Nah, mau ngapain? Itu di jadwal di komplek ada jadwal khutbah, mau khutbah enggak? Siapa aja yang tahu khutbahnya? Orang nggak ada jadwal khutbah ya pasti ada kan, nggak ngebohongnya di mana? Iya, iya, iya. Nah, jadi Dadan gitu aja, jangan terbebani dengan sistem lah. Tetap aja Ya. kita dimasukkan misi kita karena walau bagaimanapun ruh kita adalah bahasa Arab dan itu harus dihidupkan. Saya ingin pesan ke teman-teman Pak Asep dan semuanya. Pokoknya teman-teman mau ibu-ibu mau bapak, tolong hidupkan bahasa Arab dengan cara apapun, tapi jangan cara yang menakutkan. Nah, kamu salah tuh ngomongnya, kenapa di madrasatun gitu, nggak di madrasatun, nggak usah dituntunnya, nggak usah dipersoalkan, ngapain gitu loh. Ya. Kamu salah ngomong kok nggak di madrasah, harusnya di madrasatun. Kok ada kolam, Ya. kok ada kolamun, nggak usah disebutkan kolamun, manmun, manmunnya nggak usah. Yang penting Hmm. mereka mau mengucapkan karena lagi-lagi Ya. bahasa Arab terkadang ya sesuatu yang menjadi momok, bukan bahasa Sunda, was, menjadi momok yang menakutkan gitu loh. Gitu loh. Jadi apa? Karena lagi-lagi berbeda harokat huruf-huruf akhirnya. I'rob jangan Betul, Betul, dilupakan. Pak, betul. betul. Persoalannya persoalan i'rob. Itu padahal Hmm. bahasa sudah sangat kaya kosakatanya. Itu barangkali pesan saya terakhir Pak, meninggal aja. Mau saya dalam kesempatan terakhir ya, karena emang tidak akan ketemu lagi. Saya karena itu kata dibatasi oleh Pak Asep pada 8 menit. Saya Ya. hanya ingin yuk kita hidupkan bahasa Arab di lembaga masing-masing dengan cara masing-masing. Kemudian hidupkan supaya memang bahasa Arab itu bahasa aktif, tidak hanya sekedar bahasa pasif yang dibutuhkan untuk mendalami ilmu-ilmu lain itu bahasa pasif. Tapi perlu juga komunikasi. Ajaklah mereka seperti orang Jawa, orang Sunda tidak pernah belajar kosakata bahasa Indonesia tapi bisa ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Betul. Kita Betul, betul, ingin Pak. ngajak ke bahasa Arab, mereka tidak ada hafalan kosakata tapi bisa ngomong bahasa Arab gitu. Nah, barangkali itu sekali lagi mohon maaf. Ini sayangnya sayang sekali saya pertama dibatasi dengan Zoom waktu. Yang Ya, keduanya betul. keterlambatan masuk yang sampai 25 menit loh itu Iya, tadi betul, Pak. terlambat. Jadi bukan salah kita semua ya salah teknis gitu loh. Saya kembalikan ke Pak Asep. Semoga semuanya sukses ya. Amin. Amin ya Dan Allah. lulus, Pak. Amin. Sukses. Tolong sebelum saya pamit silakan Pak Asep, jika karena saya nggak semuanya hafal, kalau ketemu di jalan orang Cirebon, sapalah saya, ajaklah saya mampir. Kalau Siap. kalau peduli, kalau nggak peduli ya nggak usah lah gitu. Peduli, Demikian, Pak. terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Maman selaku dosen pembimbing kita di modul profesional. Alhamdulillah saya sendiri sangat tercerahkan, Bapak. Sangat Tuh ya tercerahkan kan, sekali dan membantu akhirnya sekali. saya tahu. Ya, ya, betul. Dan alhamdulillah mungkin ya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akhiri saja. Kayak kebetulan ini 2 menit lagi mau berhenti. Ya, Ya, ya. Tapi nggak kita bubar akhiri dulu di saja. grup ya. Saya nggak bubar dulu di grup ya. Ya, jangan, Di Pak. grup Siap aja. Pak, stay Jangan, aja Pak. di grup Pak. Santai aja, Ya, Pak. Saya Santai mau aja. kabur Tenang. aja, nggak usah Ya, dulu ya. bisa sambil ya. bercanda-canda Pak lah, gak apa-apa, Pak. Gitu Ya, ya. sip. Ya, betul gitu Masih ya. ada Pak Maman? Ya, baik. Terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan semua juga untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup Amin ya langsung Allah aja. ya Bang. Amin. Kita Ya. tutup Ada Eva, eh ada Susela, acara Susela ini yang dengan menurut saya. membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat semuanya, wabarakatuh. sehat-sehat. Lulus Ya, bareng. sebentar buat rekan-rekan nanti untuk besok gimana kalau misal kita gabung Ya, saja dengan kelas jangan B. mendoakan sehat selalu. Saya nggak mau sehat selalu. Nanti nggak bersyukur kalau sehat selalu. Sakit itu untuk bersyukur. Nah, salah doanya sehat selalu. Salah Salah. lagi. Salah. Videonya sih Pak. Pak Maman, videonya siapa yang tahu, Jen? Apa? Itu Ya. videonya diaktifin. Udah, Contohnya aja. audio udah.
Udah Foto aman. bareng, Video. Pak. Foto bareng. Kamera. Ngapain? Udah ganteng Dan dari dulu. Ya, Dah. Masya Allah. Foto bareng. Ah. ya, oke. Udah boleh live. Ya, udah boleh. Izin untuk besok kalau kita gabung bagaimana dengan kelas ini biar linknya link yang pro gitu. Kebetulan Pak Raden tadi sudah bilang mau kita dibikinan yang pro gitu. Coba aja, Pak. Ya nanti saya juga udah koordinasi sama Pak Sanah juga. Nanti di grup aja lah. Oh. Tinggal beberapa Ya, detik Ya. lagi. Ya. Ya, terima Oke. kasih. Siap, siap. Ya, Sama Kak Assalamualaikum Ajeng. warahmatullahi Izin keluar ya, Pak. wabarakatuh. Iya, izin sama boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, izin keluar, Pak. Assalamualaikum. Kan tahu tuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Itu Jakarta. Ya, konsentrasi bahasa dan sastra Arab. Suara saya bisa didengar, Mas Ana? Alhamdulillah Ibu-ibu? terdengar. Sip. Ya. Kemudian sedikit keluarga, riwayat keluarga ini anak mertua saya namanya Nur Laila DZ ya. Nur Laila Muhammad DZ. Nah, ini yang pertama Mas Anan dan yang muda. Nah, yang pertama itu maksudnya istri pertama itu perempuan tahan lama itu. Jadi nggak ganti-ganti itu. Kemudian juga yang muda karena yang tua kan mertua ya. Jadi ini yang muda Mas Anan. Kalau yang tua pasti mertua. Ya, ini cucu mertua saya yang pertama Hafiz Dana Putra Muhammad. Karena saya nggak beranak, Bu. Jadi saya yang nyebutnya cucu mertua. Saya kan nggak beranak. Jadi cucu mertua. Jadi pernah didebat sama teman-teman. Ini cucu mertua. Anak kali paman, cucu mertua. Anak kali paman, cucu mertua. Ya itu. Baru ngeh dia. Alhamdulillah yang pertama ini sudah jadi DLB, dosen luar biasa di UIN Cirebon, ya lulusan S2 AFI di Jogja, satunya di BS UIN Malang, kemudian gontornya 4 tahun, jadi masuk ke alhamdulillah di UIN Cirebon. Dan cucu ya DLB dosen luar biasa, Bu. Biasa di luar sebenarnya bukan luar biasa di luar karena punya kantor, terusnya DBL. Nadine Dikania Abriela Muhammad, ya ini semester 6 di Unida Gontor Putri, alhamdulillah mengusung skripsi. Kemudian yang terakhir ada Gina Natania Opira Muhammad, panggilannya Ata, ini kelas 4 atau kelas atau SMA. Walaupun saya dosen bahasa Arab, Mas Anan, saya nggak berbau Arab banget dari Al-Quran. Kalau mau dari Al-Quran bagus tuh nanti namain anak Toton Sayyidoni Rojim. Yang pertama, yang keduanya Aam Jahanam, gitu kan. Nanti kalau Saiton Jahanam kamu, nah itu bagus kan. Itu Qurani ya. Makanya saya nggak ngambil dari Quran. Itu saja barangkali sedikit perkenalannya. Yang jelas kalau PPG itu, alhamdulillah teman-teman saya menjadi asesor PPG awalnya PLPG. Tadi juga saya lupa di kelas S1 karena terpiut 20 menit ya, itunya masuknya karena susah masuk, makanya saya bilang tadi langsung kelas ini bikin link alternatif. Itu saksinya Pak Asep tuh susah banget masuknya ya, karena memang link dari jurusan ternyata susah untuk masuk, dan alhamdulillah nih kelas B mudah karena memang linknya link yang baru. Tapi sayangnya itu yang murahan ya, jadinya terbatas waktu, itu dikejar waktu. Ya, jadi awalnya PLPG teman-teman tahun 97 itu saya masuk di UIN IAIN Cirebon. Jadi saya 27 tahun loh ngajar di Cirebon, 28 tahun. 97 DLB dulu, 98 itu ikut tes PNS, 99 alhamdulillah berkah karena ada reformasi, sepeser pun saya nggak keluar Pak Asep. Sepeser pun berkah ya disuruh SK. Yang jadi mulai 99 baru PNS di Cirebon ini, tapi ngajar 2007 97 97 loh, bukan 2007 saya bilang. Nah 2007 itu baru ada PLPG. Nah saya jadi asesor PLPG waktu itu masih berbentuk portofolio. Saya menilai sekian puluh map itu membuka portofolio, kemudian berubah menjadi PLPG itu berubah tidak berupa
portofolio tapi cicing dan segala macamnya itu pun alhamdulillah di Win Bandung, kemudian tepatnya di hotel-hotel ya. Dan terakhir ke sini pernah di Kuningan, yang diberikan mandat dari Win Cirebon karena sudah cerai ya. Win Cirebonnya, ya Cirebonnya dari Cirebon karena dulu kan bagian dari Cirebon, dari Bandung. Ya, Wan Sunyati. Ya, kemudian berpisah dan menamakan diri IAIN Syekh Nurjati. Nah, itu diberikan mandat untuk akan PLPG di Kuningan. Pada akhirnya PPG dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang masih aktif di PPG. Nah, kebetulan memang saya apa namanya backgroundnya adalah bahasa Arab, jadi lebih pas kalau sudah diberikan tugas membimbing guru-guru yang berbahasa Arab, gitu. Lebih enak, lebih familiar, dan bagi-bagi apa sharing pengalaman lah gitu. Nah, seperti yang tadi di kelas tadi, saya tidak menjelaskan modul ya karena saya yakin kalau isi modulnya sudah Bapak Ibu kuasai semua. Nah, tapi saya ingin juga, tidak ingin juga saya ceramah karena saya bukan penceramah, saya bukan khotib. Nah, tapi ingin berangkat dari pertanyaan yang diajukan sehingga nanti sifatnya diskusi bukan monolog tapi dialog gitu loh. Oleh karena itu, sebagai pengantar saya yang jelas modul itu terdiri dari ada ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu balaghah, kemudian ada kemahiran berbahasanya, ada pendidikan bahasa Arabnya, kemudian terakhir ada moderasi beragama ya. Silahkan dari 8 modul itu barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan ya. Bukan kita bahas, kita diskusikan. Nanti kalau ada pertanyaan dari Pak Adib, Pak Adi misalnya sulit ya saya kembalikan ke forum gitu loh untuk membantu jawab karena saya tidak harus saya yang jawab. Barangkali begitu Pak Adi barangkali mau nanya atau ibu-ibunya monggo di moderatori oleh Mas Sanan. Saya kembalikan sebagai pengantar perkenalan saja. Yang jelas modulnya seperti itu dari ilmu sorof, kemudian nahu, balago dan seterusnya. Barangkali itu silakan mungkin tuh Pak Patun Mubarok kayak sudah siap-siap mau bertanya ya. Monggo silakan. Saya kembalikan Mas Sanan silakan terima kasih. Oke, Bismillah. Jazakallah khairan kasiran kami aturkan kepada Bapak dosen, Pak Maman. Ya benar Waktunya, sekarang nyebutnya Pak Maman benar bukan Bapak Maman ya sudah ya meninggal. terima kasih Bapak, Masya Allah. Alhamdulillah ini sudah ada peringatan, your meeting will end in 10 minutes. Oleh karena itu nanti jika mati, maka langsung ke grup kita dan klik link yang sudah saya sharekan ya, biar nanti kita langsung masuk. Begitu Ya. dan alhamdulillah sudah ada Bapak Dini Munasar. Pak Maman ini Bapak bukan Ibu ya, jadi Bapak Dini Munasar ingin bertanya sepertinya mangga kepada Bapak Dini, kepada Pak Dini, Iyahu falyatafadhol masykura, tafadhol. Enggak Pak Dini, nggak pakai hari kan? Pak Dini aja kan? Enggak. Oke, Ya. tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ini Pak, saya mau bertanya, kemarin sempat baca-baca, cuma apakah saya yang salah di modul tentang sorob atau morfologi di Ya. halaman 17 dan 18 di situ ada bagan itu table ya, dimana di table itu halaman 17 kalau nggak salah itu ada berdasarkan ini ya pembagian kalimat dan dikategorikan di sana wazan dan mauzun. Wazan dan mauzunnya itu ada kolom di sana, ada lam fiil, kemudian kalimat lam fiil. Apakah salah saya gitu? Semestinya kan di situ mungkin kali lah fa fiil, ain fiil, kemudian lam fiil atau awalnya baru kalimat gitu. Mohon dicek gitu kan, apakah saya yang salah atau memang itu salah ketik di sana. Kemudian halaman 18 juga Ustadz, sama di bawahnya itu ada bukan peta konsep diagram ya yang menunjukkan binaul fiil, satu bina sahih. Di bawahnya juga yang mudhoaf, kemudian yang mu'tal itu ya. Itu di bawahnya bina sahih juga, bukan bina mu'tal.
Itu mungkin apakah saya yang salah satu ya. Keduanya, pertanyaan mengenai pendekatan metodologi morfologi atau pembelajaran sorop ini, itu di sana ada building knowledge of field atau BKOF, kemudian ada modeling of text atau MOT, kemudian joint construction of text atau GOT, kemudian independent construction. Nah, itu semua kan metodologi atau pendekatan untuk belajar baik sorop ataupun nahu. Tapi di situ di modul dijabarkan bahwa pendekatannya yang cocok untuk sorop adalah yang modeling of text, di mana ditampilkan dulu jenis teks, kemudian nanti dianalisis berdasarkan sorop, nanti itu fiilnya apa, mujarod atau mazid, dan seterusnya itu kan di sana dicontohkan seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu apakah semuanya atau mungkin kalau sekiranya ada building of knowledge, joint of construction atau independence apapun namanya itu, apakah itu bisa dipraktekkan dalam sorop dan mohon penggunaannya. Yang kedua, selanjutnya mungkin ini masalah ini ya, metodologi pembelajaran bahasa yang katakanlah saya kan juga kadang ngajar bahasa Inggris beberapa jam gitu. Dan ada anak yang memang kecenderungan bahasa Inggrisnya bagus, Sebentar, tetapi Sebentar, Pak Dini, ini kayaknya itunya kameranya bukan kamera on cam ya, bukan kamera hidup ya. Itu kayak foto deh. Oh iya. ya, Oh iya, iya. Oke, dari tadi kok nggak berubah gitu. Oh, siap, siap. oh iya ya, Lanjut. kadang itu sinyal Pak gerak kan. Ya, siap, siap, siap. Ya, oke. Iya, sinyalnya itu. Jadi tuh apa maksudnya ya Gimana ini tadi bahasa Inggris gimana? Bahasa Inggris apa gimana, bisa Pak Dini? Pak Dini, bahasa Inggris gimana maksudnya? ya Inggris ini ya, yang bahasa Inggris yang ini yang mana, yang pendekatan apa yang sekarang ini yang ketiga nih. Maksudnya yang ketiga ini saya kan bahasa Inggris ngajar 2 jam atau beberapa jam ya gitu di beberapa sisanya lah, sisa dari bahasa Arab karena dia suruh pernah kuliah bahasa Inggris tapi nggak lulus. Gini Pak, maksudnya kan ada anak seneng yang bahasa Inggris tuh, senang misalkan dia senang tensis, senang atau apapun namanya, ada past tense. Nah, anak lebih suka misalkan ada yang minta Pak, kalau ini bahasa Inggrisnya misalkan fast madhi, kemudian ada mudoroah atau mudore, misalkan dia hal istiqbalnya ada future, kemudian ada apalagi hal continuous gitu. Apakah metodologi itu bisa dipakai Pak buat anak-anak yang misalkan cenderungannya ke bahasa Inggris atau ke yang lain, misalkan kan ada yang senang musik, ada yang senang atau dan seterusnya lah, yang multi level intelijensi atau kecerdasan jama itu. Anak senang ini, anak senang ini. Kemudian didekati dengan pendekatan yang kira-kira anak senang. Kan ada kinestetik, ada gerak, ada anak senang sosial, humaniora, ada lagi yang seterusnya. Itu aja Pak, mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas Anan, mau dijawab dulu atau apa namanya langsung menambah pertanyaan dulu? Oke, karena ini pertanyaannya juga cukup banyak, lebih dari dua, oleh karena itu langsung saja Bapak nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kecerna ya. Saya ingin tahu dulu, mudah-mudahan kejawab semua. Saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu semuanya nih guru, ada Pak Dini nggak nyebutin di lembaga mana ngajarnya Pak Dini? Saya di MI Al-Barkah, Apa? Bogor. Bukan maksudnya lembaganya MI apa MI, MTS apa Aliyah? MI, Oh gitu. MI, tapi saya ngajar di pondok juga, megang Oke, instruktur sip. bahasa Inggris. Itu aja Ada di yang pondok. di MTS, ada MA ya? Betul. Ya, jadi 3 lembaga itu ya. Gini, pertama dulu kita harus berbangga dalam artian bersyukur bahwa kita diperkenankan Allah itu mempunyai kecenderungan ingin mendalami bahasa Arab. Itu harus bersyukur.
Kenapa? Karena nanti orang-orang yang pintar bahasa Arab ini, guru-guru bahasa Arab ini akan terbebaskan dari pertanyaan munkar nakir. Ya. Iya, kalau ditanya man rebuka, tanya lagi sama Pak Dini, itu mannya man apa? Man istifham atau man mausul? Nanti malaikat balik lagi tuh ke Allah, nanti nggak balik lagi ke kita. Karena kitanya sudah pintar bahasa Arab. Mannya man mausul atau man istifham gitu. Atau ada nasrif aja Pak Dini. Kalapa, kalapa, kalapu, kalapa. Padahal mah kalapa yang ditasrif itu. Kelepakan. Nanti balik nggak balik lagi. Ini selamat dari siksa kubur gitu loh. Ya. Kemudian anekdot tapi itu ya memang begitulah. Eh, Pertanyaan yang saya pahami pertama dari modul dulu ya. Betul Pak Sep, bukan Pak Dini, bukan salah Pak Dini karena memang juga banyak yang salah tulis termasuk di Balago juga ada majaz istiaroh dan majaz mursal itu ditempatkan pembagian dari majaz akli itu pun salah. Harusnya dari majaz lugawi. Majaz lugawi terbagi dua kan ada majaz mursal dengan istiaroh, bukan pembagian dari apa? Dari majaz akli ada istiaroh, ada majaz mursal itu pun salah. Termasuk yang dipertanyakan Pak Dini itu ya harusnya di situ ain fiil Pak bukan kalimat kan Pak fiil ain fiil lam fiil kan itu pun memang itu salah ya salah manusiawi lah human error lah gitu yang jelas harus kita pahami di situ karena memang kalimatnya misalnya kataba gitu kan ya Pak fiil ain fiil lam fiil. Nah, dan itu disebut huruf asli. Huruf asli itu kan huruf yang bertepatan dengan fa, ain, dan lam fiil. Dan istilahnya juga sebenarnya humasi, sudasi humasi itu tidak ada. Karena tidak ada yang ada sulasi, apa, sulasi dan rubai. Kemudian ditambah nanti ada sulasi mazid, ada rubai mazid gitu loh. Nah, nanti yang sudasi, yang disebut sudasi, yang 6 huruf, belum tentu itu dari sulasi. Bisa jadi dari rubai juga bisa, kan ada rubai mazid gitu kan. Tapi memang jumlah fiil itu memang cuma 6, maksimalnya 6 huruf. Ya, yang 6 huruf itu bisa jadi berasal dari sulasi, bisa jadi berasal dari rubai. Jadi kalau di pembagian juga yang Mahmud tadi apa namanya mutal, kalau saya berikan ketika ajar sorof ini, alhamdulillah banget sih Pak ini saya nahu, sorof, ago itu kan termasuk anasirul lugo ya. Halo, suara saya dengar? Jelas. Didengar? Ya, dengar Pak. Nah, Jelas, jadi Pak. ya Pak Hoji, tugas Bapak Ibu itu adalah ngajar anak berbahasa. Sekaligus nih nanti kalau masa sekali ya tadi yang tadi ada koreksi-koreksi di buku ya jelaslah itu ada kesalahan. Jadi saya langsung. Nah, tadi dibandingkan Pak Dini dengan bahasa Inggris. Kita bahasa dulu bahasa Arab dulu. Nah, sekaligus tadi Pak Samsudin menanyakan juga metode. Tidak, yang jelas begini, metode itu tidak ada metode yang paling baik ya. Yang jelas metode adalah atorikoh ahamu minal madah ya wal mudarus aham wal mudaris aham minal menatorikoh tentunya. Jadi bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Segudang materi pun kalau metode yang nggak tepat maka tidak tersampaikan. Maka bukan metode yang paling baik tapi metode yang efektif. Nah, untuk maharoh lugawiyah yang 4 itu, hemat saya nih ya, saya terserah Bapak Ibu mau setuju mau kagak bodo amat ya. Hemat saya itu susunannya yang 4 itu ya seperti itu. Pertama, istima, yang kedua, kalam, yang ketiga, kiraat, yang keempat, kitabah. Dan itu sudah naluri kemanusiaannya memang seperti itu. Nggak mungkin kita lahir, sekalipun saya tadi bilang 12 bulan, begitu lahir nggak ngomong dulu, apalagi nulis dulu. Ya kan? Tapi istima dulu. Jadi, nah kalau saya analogikan, itu susunan yang 4 itu seperti susunan ngurus mayit. Nah, nah pasti yang pertama bungkus dulu, mengkafani dulu, kemudian memandikan, kemudian menyolatkan, baru menguburkan. Nah, kelemahan guru-guru kita ini terkadang malah nyuruh nulis dulu. Ini tulis halaman sekian, dianya di kantor ngobrol, main game. Punten nggak maksud nyindir nggak, sana nggak nyindir nggak. Ini ada lah beberapa guru yang gitu yang hanya nyuruh nulis. Berarti ini kan kita bahkan terakhir. Kalau begitu sama dengan ngurus mayat, yuk kita kuburkan dulu. Nanti terakhir memandikan. Kan nggak mungkin gitu.
Ya, yang pertama ya istimak. Jadi anak yang bisa berbahasa Arab itu adalah yang pertama kita ajak mendengarkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah mendengarnya itu sudah apa? Sudah jalan. Nah, baru yuk kita ucapin Assalamualaikum. Jadi anak yang bisa berbahasa itu anak yang mendengar Assalamualaikumnya bagus, bisa mengucapkan Assalamualaikum, bisa membaca tulisan Assalamualaikum, dan bisa menulis Assalamualaikum. Nah, harokat itu tidak diperlukan lagi kalau sudah bisa diungkapin karena sudah terucap Assalamualaikum. Ketika ditulis Assalamualaikum, maka anak tidak perlu diharokatin untuk apa tulisan itu. Yo baca anak, pasti bisa Assalamualaikum kan? Karena sudah apa? Sudah mendengar dan ngomong dulu. Nah, begini cara nulisnya. Nah, Assalamualaikum. Yuk kita tulis. Begitu urutannya, susunannya. Itu ada nama Nuraila ya. Itu nama istriku itu Nuraila. Jadi eh, teman-teman sekalian sekali lagi urutkanlah seperti itu. Teman-teman itu ngajar anak berbahasa. Ya, nah kalau ditanya metode Pak Samsudin, mungkin bagi saya untuk mengajarkan mahar itu lebih efektif mengajarkan bahasanya dengan metode Thoriqoh Mubasyiroh, direct method. Nah, dalam direct method itu tidak ada terjemah, tidak ada hafalan muporat yang diterjemahkan. Misalnya kolamun, pulpen, baku, rosatun, buku, saburatun, papan tulis, maktabun, meja, semangat banget. Itu nanti apa malah jadi verbalisme. Ya. Nah, apa yang jadi menghindari terjemah, kalau ada bentuk aslinya, kalau tidak ada, ya gambar. Itu kan. Kalau kita ngomong memegang nih, Sanan memegang pulpen, dia ngomong di depan anak muridnya, hadza kolam, nggak mungkin anak berpikiran bahwa itu monyet, nggak mungkin. Ya kan? Karena ini pegangnya itu bukan monyet, kan gitu. Ya nggak monyet. Bukan kan, bukan monyet. Bukan monyet. Itu kolam pulpen gitu. Ya kan? Tanpa diartikan pasti tahu. Nih, mohon maaf sekali lagi. Saya mungkin di sana di kelas sudah saya sampaikan ketika jadi mahasiswa saya. Jadi hebatnya Thoriqoh Mubasyiroh, anak yang baru belajar TK ya, di TK anak saya itu masuk ke SD sudah 150 kosakata tanpa diartikan. Caranya apa? Langsung ketika main, Dek, ayo kita iktisal. Nah, kita ngucap iktisal itu tentunya dikajak ke kamar mandi. Kan nggak mungkin dia berpikir bahwa itu udah mau bobo kan. Ya kan? Pasti berpikir, oh iktisal itu mandi. Masuk ke kamar mandi, ada apa? Ada gayung, ada apa namanya? Odol, ada sikat gigi, ada handuk, dan seterusnya. Ketika selesai mandi, kita ajak dulu ke kamar mandi. Ini nanti fil asnan. Bil fursati wal ma'jun. Pegang odol sama sikatnya. Tidak, dia tahu sendiri. Kemudian masuk keluar ini min syafahnya. Ketika dikasih handuk min syafah, itu nggak mungkin dia punya pikiran bahwa itu sapu. Enggak. Itu handuk ke bahasa Arabnya min syafah. Jadi dalam sehari-hari itu seperti itu. Dan mengajarkan tidak perlu mengajarkan fil, karena fil kan berubah-ubah sesuai dengan waktu. Pakai isim aja. Ya, Pak Andi, kan ada di Al-Quran wabil walidain ihsana kan. Pakai masdar. Itu kalau nyuruh diam, lah sukut sukut, kalau lagi nangis sukut, itu kan diem gitu. Nah, ketika berdiri kita ajak julus, julus sudah julus. Kalau maksudnya ijlis kan, tapi tidak diajarkan ijlis, tapi julus, julus, duduk ya. Jadi yang dikasihnya kosakatanya isim, karena memang kita juga punya dasar bahwa memang masdar bisa dijadikan fi'il amar gitu. Wabil walidaini ihsana. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin ini tadi mengajak, tolong dong, mau salafi pesantrennya kata Pak Hozin, tetap Pak Hozin selipkan, hidupkan bahasa Arab Pak Hozin. Ya, bagaimana caranya? Bikin program barangkali sehari saja dulu, ya. Kamu harus ngomong bahasa Arab dengan Bapak. Bapak tidak mau melayani percakapan kamu kalau tidak menggunakan bahasa Arab dalam satu hari. Misalnya, sudah jalan satu hari, tambahin lagi harinya. Bisa jadi nanti walaupun salah tapi pinter ngomong. Kan hebat, Ozin. Itu kan. Karena yang Siap, pinter, Pak. yang ngomong bahasa Arab, yang pinter biasanya kan identiknya dengan nama pesantren modern kan. Kita salafi, saya juga salafi. Itu kalau nguji sana tanyain tuh ngujinya pakai bahasa Arab, saya nggak pakai bahasa Indonesia. Gitu. Padahal saya dapat dari
salaf, kapan dari salaf. Kenapa? Karena terbiasa gitu. Al-lughah hiyal adah wal adah tahtaj ilat tak tikror, bahwa bahas itu kebiasaan. Sekarang gini deh, saya tanya, Mas Anan dari mana? Jawa kan? Di Kuningan, Pak. Alhamdulillah Cilikmur. Astagfirullahaladzim, bener. Sanan mati kuningannya. Sunda Oh, berarti. Kayak orang Jawa tadi dia. Yusuf, Pak Yusuf berarti orang Cianjur. Pak Hozin orang Kozin Jawa. dari Jawa, Pak. Kozin Pak Hozin dari dari Jawa. Jawa. Iya, Pak. Ya, maksudnya bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya, Jawa saya juga Jawa, Jawa Barat maksudnya. Bahasa Jawa ya, Sunda juga Jawa. Jawa Tengah, Pak. Oke, gini maksud saya. Pernahkah Pak Hozin, Sanan, kemudian Mas Yusuf, pernah nggak Kang Yusuf itu belajar bahasa Indonesia dengan dikasih kosakata? Calik, duduk, duduk, calik, berdiri, ngadeg. Ada nggak berdiri, duduk, jagong bahasa Jawanya itu apa tuh? Lari, melayu, nggak Pernah ada. lah. Nggak ada kan dikasih kosakata gitu. Tapi kita bisa ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Pertanyaan saya, kenapa bahasa Arab nggak bisa, Sanan? Gitu. Padahal kita tidak pernah dikasih kosakata bahasa Indonesia, orang Sunda tapi bisa ngomong bahasa Indonesia. Orang Jawa tidak pernah dikasih hafalan kosakata mufradat bahasa Indonesia tapi bisa ngomong bahasa Indonesia. Itu maksud saya, ajarkan bahasa Arabnya bahasa hidup tanpa harus dibebani. Apa bebannya kira-kira? Direpotkan dengan huruf akhir, harokat akhir. Pak Maulana kemarin ngomongnya hada kitabun. Besoknya ngomong istara itu kitaban. Besoknya lagi tanah itu bi kitabin. Bapak ini gimana sih kata muridnya? Kemarin kita bun, sekarang ban. Besok lagi bin. Bun, ban, bin. Bingung saya Pak. Nah, makanya solusinya nggak perlu dihidupkan huruf akhir. Gitu. Ada kitab. Udah ngomong untuk bahasa percakapan. Nah, kalau tadi Pak Samsudin hanya bahasa pasaran, yang kita pelajari apalagi di pondok itu nggak ada mengenal bahasa pasaran, bahasa Amiah saya sendiri juga nggak bisa jujur aja Pak Samsudin, saya ngomong bahasa Amiah nggak bisa, karena nggak dipelajari ketika belajar di perguruan tinggi saya nggak belajar bahasa Amiah, karena memang yang kita perlukan karena bahasa untuk mendalami bahasa lain, yang disebut bahasa pasif kan. Nah, jadi analisis logoh itu dipelajari dan sampai saat ini kan Bapak Ibu ini yang ngajar di Aliyah tidak pernah ngajar balagoh karena mungkin materinya karena di sekolah itu kan menggunakan Nadratul Wahdah kan aluan sistem kan. Tidak ada jam khusus untuk sorop, nggak ada jam khusus untuk nahu seperti di pondok kan nggak begitu kan. Nah, makanya aluan sistemnya, maka Bapak Ibu tugasnya kepada anak itu ngajar berbahasa, bukan ngajar tentang bahasa. Kalau ngajar tentang bahasa, mahwal mubtada al mubtada wa ismun marfun wa qafil. Nah, itu. Nah, kemudian apa yang ditanyakan Pak Samsun dari tarekoh yang paling efektif ketika di pembelajaran nahu misalnya. Ajak mereka dengan menggunakan tarekoh istiqroiyah Pak Samsudin. Induktif minal amsilah ilal qawaid. Nih, mengajar nahu mubtada. Kita ambil contoh Muhammadun Rasulun. Pak anak udah bisa ngomong Muhammadun Rasulun. Apa sebenarnya Muhammad itu? Kata definisi bahwa mubtada itu adalah apa? Ismun marfuun Muhammadun, nasab apa majrur? Rofa Muhammadun. Oh, tepat dengan isim. Definisi ismun marfuun. Pertama isim atau fiil? Isim, nggak berarti isim. Marfuun dirofakan. Waqa'a fi awal jumlah. Sebelum kata Muhammad ada kata yang lain nggak? Tidak ada. Nah, berarti Muhammad disebut mubtada karena isim yang dirofakan terletak di awal jumlah. Jadi sifatnya analisis begitu. Tapi contoh itu sudah diperbanyak dulu Pak Samsudin. Bukan nanyain kawaid dulu, apa namanya, jelasin kawaid dulu bahwa mubtada itu adalah ismun marfu. Nih contohnya begini. Nah, itu akan membingungkan, didepotkan dengan kaidah itu sendiri gitu loh. Jadi minal amsilah ilal qawaid. Di pondok mah begitu. Minal amsilah ilal qawaid. Kalau di itu pola seperti itu digunakan oleh An-Nahwul Wadih. Ya, itu kan banyak contoh dulu kan, baru analisisnya kan, Nahwul Wadih kan begitu kan? Ya enggak? Nah, itu maksudnya. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu jangan dibingungkan karena Bapak Ibu tidak bertugas mengajar tentang bahasa, tapi ngajar anak berbahasa. Makanya Sanan harus lebih pintar ngomongnya daripada anaknya.
Memang sana ingat sekarang dulu mau kurus waktu di mahasiswa, sekarang pipinya agak gembil jadi kaget ini, oh sana baru ingat Ya, memang ya, kurus. oke. Nyembelih itu ya Pak Ayam. Itu susunya cocok berarti sana ya udah di sana. Ya, jadi gitu loh. Ya, terus apa lagi? Nah, bahasa Inggris tadi kata Pak Udi, Pak Dini, udah gabung Pak Dini belum? Belum Pak, masih terlempar. Pak Jaman, Pak Nur Jaman, santai banget ya, hebat nih. Pak Nur Jaman gimana? Dengar saya suara? Udah Pak, udah saya udah gabung. Oh, Oh, Pak ya. Dini udah bergabung Nah, alhamdulillah. Pak Dini tuh. Ya. Kalau bahasa Inggris, justru sebenarnya bahasa Inggris lebih mudah daripada bahasa Arab. Betul Bahasa Pak. satu kata itu berubah bisa jadi 3.000 kata katanya. Gini nih, satu kata bisa membuat kalimat sempurna. Doroba, doribun, madruban, dorban, dan bil midrobi, wal madrobu amamal fasli, wal madrobu fi sa'ati sobahan. Iya. Pemukul memukul yang dipukul dengan pukulan yang kuat menggunakan alat pukul, tempat memukul di depan kelas, dan waktu mukulnya jam 7 pagi. Dari kata Wah, doroba. Iya kan? mantap. Iya kan? Iya betul. Itu Betul. perubahan. Di bahasa Inggris nggak ada. Tensi juga Betul cuma Pak. 8. Lebih mudah. Betul. Mohon maaf kali ini saya di MTS itu juara KKN Sendang Sari. Juara pertama itu 9, nilainya 9. Nah, tapi kesininya karena di PGA-nya gimana gurunya, kalau gurunya yang ini kayak yang penting dia disuruh baca pasti dapat, dan dia malas lagi belajar bahasa Inggris. Nah, yang jelas bahasa Inggris bahasa munafik Pak Dini. Iya betul. Ya, lain Iya, tulisan, iya. lain dibaca kan, bahasa munafik itu. Betul. Nah, Benar. enaknya orang PBA itu kalau sebodoh-bodohnya orang PBA ketika sidang munakosa nggak mungkin sebut tell me. Nah, oleh penguji. Nah, tell me about kan gitu kalau di bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu lebih, saya begitu jujur aja, dua anak dari Gontor tanyain, Pak, oh ya, emang setelah belajar bahasa Arab mendalam, bahasa Inggrisnya malah lebih gampang. Iya, karena tensinya dikit. You aja kan cuma satu, satu orang you, dua orang you, tiga orang you, tetap aja you. Eh, tetap aja kan. Tapi kalau untuk Betul. bahasa Arab, mudakarnya beda, muannasnya beda, anta Iya. antum antum. Nah, itu jadi bahasa lebih kompleks sebenarnya gitu. Jadi kalau sudah belajar, makanya tekankan belajarnya bahasa Arab dulu Pak Dini menurut saya. Nanti bahasa Inggris itu bisa dengan sendirinya akan lebih mudah mempelajari bahasa asing setelah mempelajari bahasa Arab. Itu yang dirasakan anak saya pun seperti itu. Nah, Iya. karena baru gabung, sekali lagi Pak Dini, ajak aja menggunakan direct method, baik bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, Thoriqa Mubasyirah. Jadi tidak ada hafalan buku, pen, pulpen, nggak ada. Langsung aja berbentuk kosakata yang berbentuk benda aslinya atau gambar gitu, media gambar. Nah, kalau masalah keberhasilan ngajar, punten Bapak Ibu sekalian, kalau masalah ngajar tergantung gayanya masing-masing ya. Antara Pak Dini dengan Sanan mungkin pasti berbeda, termasuk dengan saya. Saya berprinsip ke teman-teman mahasiswa, pokoknya kita 3S, santai, serius, sukses. Karena mengajarkan materi itu harus dalam otak, dalam keadaan alfa, bukan beta. Kalau beta sifatnya menyerang dan itu berontak. Nah, kalau alfa lagi rileks, nah itu masukin materi itu lebih gampang. Makanya dibawa santai, dibawa rileks, dibawa guyon aja, tanyain aja kan. Saya nggak pernah, ya nggak pernah orang tipe orang serius bukan. Nah, kalau tipenya tipe orang serius agak susah memang diajak guyonnya gitu kalau tipenya orang serius. Nah, itu barangkali mudah-mudahan terjawab Pak Dini pertanyaan-pertanyaan Iya, tadi iya. yang jelas. Pertama kalau koreksi modul iya, di situ banyak kesalahan Pak Dini itu kesimpulannya. Kalau metode, tidak ada metode yang paling baik, tapi ada metode yang paling efektif. Ya, mana? Nah, ketika kita menyampaikan maharah lugawiyah, lebih efektif menggunakan Thoriqah Mubasyirah. Itu aja Pak Dini. Nah, Iya, iya. kalau mengajarkan di pondok misalnya nahu atau sorok, lebih tepat menggunakan direct Thoriqah istiqroiyah, ya, induktif. Jadi dari minat amsilah atau kawaid. Banyaklah contoh-contoh baru penjelasan kawaidnya. Dan amsilah tasrifiyah itu adalah modal untuk bisa memahami intinya begini, kalau sorok itu kan selalu berbicara huruf awal dan huruf tengah, kalau nahu selalu berbicara huruf akhir, kan gitu.
Ya, irob lebih Tuh. penekanannya. Tapi nggak bisa dipisahkan karena nahu abul lugoh kan gitu. Nah, umuha adalah apa sorok. Jadi nggak bisa ditinggalkan salah satunya. Keduanya harus digarap kalau di pesantren. Nah, apa namanya? Kalau di sekolah ya secara sekilas saja perubahan-perubahan gitu. Termasuk yang tadi kata bina juga pun terlewat nih. Kata bina juga istilah di nahwu dengan di sorok kan berbeda, Pak. Kalau bina itu Hmm, di nahwu itu kan lebih kepada lawan dari i'rab kan lawannya bina kan. Luzumu betul, awahil betul. kalimi gitu kan. Luzumu awahil kalimi walawih talafat awamal awamiluha. Kalau i'rab kan tagir awamil. Nah, kalau di sorob itu lebih kepada bentuk sebenarnya artinya bina di situ. Bina nakis wawi bentuk nakis wawi bukan tetapnya akhir kata bukan. Jadi antara kadang dibedakan bina nakis itu artinya ya bentuknya bentuk nakis mutal lam gitu. Dan Hmm. alhamdulillah pada ini pun tadus bin matilah kalau saya ambil nasripia sudah hafal di kelas 3 SD jadi nasrip itu enggak kesulitan Iya, iya. gitu. Oh, nah, gitu Bener, wako ya Pak. koyatan wa mau kan wawakin udah nempel lah gitu. Nah, karena belajar di waktu kecil juga begitu. Itu barangkali Pak Samsudin juga terjawab barangkali ya. Itu tadi waktu nunggu salah kamar itu dari kamar mertua dimasukin sama Pak Samsudin saya diajak ke situ jadinya nggak nyambung. Yang lainnya di kamar utama saya Ya, masuk ke ya. kamar mertua. Ya, saya Iya. kembalikan ke moderator Pak Sanan. Ya, tuh Amang atu juragan ke Cilimus ya, Oh mentang-mentang ya, siap guru. Bapak. Saya di Caratas, Pak. Ada astagfirullahaladzim mereka bicara atas Cilimus. Aduh Ya, kamu nih. saya di Husnul, Pak. Oh di Husnul ya ya sih. Ya, ya siap. Ya, jazakallahu khairan kasiron kami aturkan kepada Pak Maman yang sudah memberikan pertanyaan dari pertanyaannya Pak Dini. Pertama kaitan dengan cross check. Jawaban kali, kok pertanyaan dari pertanyaan gimana toh? Pertanyaan dari Pak Dini gitu ya. Pertama kaitan dengan cross check di halaman 17-18 nanti teman-teman juga bisa sama-sama cek ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan apa namanya modeling teks dan Iya. terakhir adalah tentang bahasa Inggris. Pendekatannya apakah bisa digunakan juga dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada raise hand atas nama akun PC. PC siapa PC ini? Boleh atas nama akun PC. Jangan pakai nama beken dong. Kalau nama Sanan, Sanan aja. Sanan sudah beken gitu loh. Pak Andi Atas kali nama itu. akun PC. Boleh silakan yang berkerudung ungu. Saya Artis mute. aja pakai nama beken. Silakan yang sudah raise hand. Ya silakan. Atur Atas Sanan. Pak Bu PC, silakan Bu PC. Bu namanya siapa Bu? Saya rename dulu barangkali kesalahan. Lailan tuh Pak Lailan. Pak Lailan silakan. Pak Lailan. Silakan Pak Lailan. Oke. Jangan di-open. Silakan Pak Lailan jika ingin bertanya. Maaf tadi Stan baru aktif Stan. Ya Allah, astagfirullah ya. Kor perkuliahan perdana ya. Iya pantesan tadi bengong aja diajak ngomong kayak tinggal suara kita gitu loh. Lailan mana Ron? Dasar ini orang diajak ngomong kok bengong aja. Lailan mana Baru Ron? connect dia. Astagfirullah. Itu tuh yang tadi yang ibu-ibu siapa katanya? Ya ini saya sudah tulis apa akunnya siapa ini tapi belum ngeh juga nih Bu ibunya. Malu kucing ah. Astagfirullah. Tahu nasab dari mana? Lailan tiba-tiba Lailan aja nasab Oke. dari mana? Nah, ini ada Pak atas nama Ibu Lilis Siti Khadijah. Tafadholi.
Oke, Bu Lilis. Silakan. Malah kabur. Oke, silahkan Bu Lilis. Mangga. Jangan Mana dipegang ini? terus. Waduh, jadi ulang lagi. Assalamualaikum. Sudah masuk belum? Alhamdulillah sudah jernih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Siti Khadijah. Saya mau tanya Pak, sebenarnya kalau kita kan di madrasah tidak terlalu seperti tadi Pak Maman bilang bahwa kita tidak terlalu penting untuk mengajarkan anak bahasa, hanya lebih mengajarkan anak untuk berbahasa. Cuma kan untuk ilmu-ilmu yang dalam hal ini yang masih bisa dipelajari untuk setingkat SMA itu balaghah itu mungkin masih sudah bisa dipelajari ya. Kalau untuk ilmu lughah dan lainnya mungkin itu sudah tingkatannya sudah lebih tinggi. Tapi kalau ilmu balaghah bahkan mungkin MTS pun sudah mulai relevan lah gitu untuk diajarkan sedikit demi sedikit. Apalagi anak-anak yang memiliki bakat menulis atau berpuisi atau seni, itu kan dalam ilmu balaghah cukup relevan untuk diajarkan gitu. Bisa kita sisipkan dari pembelajaran ataupun misalnya kita